Halo. Hakway, Ada kamar Queen? mau berapa tempat tidur besar? 1. Hey Tuan, bisa lepas maskernya? Saya flu. Takut menulari orang lain. Sini, tunjukkan KTP Anda. Oke. Maaf saya tidak membawanya. Tidak bisa. Hotel punya peraturan. Tidak ada KTP, tidak boleh check-in. Housekeeping, saya resepsionis. Tolong balas jika menerima. Bersihkan kamar, saya resepsionis. Tolong balas jika menerima. Kamu siapa? Ya, resepsionis. Aku benci tidur dan jangan ganggu tidurku. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku tidak peduli. Jam berapa sekarang? Apakah kamu menerima sesuatu? Tamu 2119 melaporkan spray dan sarung bantal tidak diganti. Ganti sekarang. Oke, diterima. Tidak bisa pindah kamar? Kamu tidak seharusnya bicara dengan mereka. Aku ingat membersihkan kamar ini. Spray sudah diganti. Benarkah? Tidurlah, aku akan lihat. Hei, Aha. Halo, Tuan. Ada apa? Kamu lagi? Hotelmu tidak bersih? Tidak mengganti spray dan sarung bantal. Kami akan ganti segera setelah kamu pergi. Ini yang baru. Baru diganti siang tadi. Kamu yang menggantinya. Aku yang menggantinya. Kamu tidak melihatnya saat menggantinya? Kamu masih memakai selimut bekas. Aku sudah ganti dengan yang baru. Hei, aku bilang kamu masih tidak percaya? Ah, tidak. Bukan itu maksudku. Jangan khawatir. Aku akan ganti set yang lain untukmu. kamu sudah ganti? Sudah. Orang ini beneran. Spraynya jelas-jelas baru. Tapi dia bilang itu kotor. Oke, tidur saja. Oh, Tolong kirimkan 1 gulung tisu toilet ke 21.119 untuk pembersihan kamar. Abaikan dia. Kami sudah pulang kerja sekarang. Tidur saja. ini tidak beres, kan? Apa masalahnya? Lupakan. Aku akan pergi dulu. Jika kamu pergi sekarang, kekacauan apa yang akan mereka lakukan nanti? Akan membuatmu melakukannya. Kakak, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, jika ditanya besok, bilang saja kamu sudah tidur. Sampai jumpa besok. Hei. Aku akan pergi atau aku juga akan. Tidak bisa tidur nyenyak. Terima dan pergilah ke sana. Halo, Pak. Tisu toilet Anda. Kenapa kamu masih di sana? Ya, yang lain sudah pulang kerja. Berapa orang yang membersihkan kamarmu? 2. 2 orang membersihkan seluruh hotel. Ya. Itu tidak melelahkan. Tidak apa-apa. Pemimpin bilang akan merekrut orang sebentar lagi. Istirahatlah lebih awal. Tunggu sebentar. Sikap pelayananmu sangat baik. Kamu dilatih khusus oleh hotel. Aku baru melakukannya beberapa hari lalu. Tidak ada pelatihan. Xiao Wang. Kamu adalah pemimpin di sini. Oke. Apa kabar?
Saya ingin memberikan saran untuk hotel Anda. Beri dia selembar kertas. Biarkan dia menulis ini. Berhenti. Apa sikapmu? Kamu sangat tidak sopan kepada pelanggan. Apakah Anda memiliki komentar atau saran? Bukankah saya memintamu untuk menuliskannya? Saya tidak akan pernah datang ke Hotel Yunju Anda lagi. Apakah Anda suka datang ke kami? Tidak buruk untukmu tinggal sendirian. Hei, berhenti di sini. Saya? Ya, kamu. Ya, sekarang saya adalah wakil manajer umum hotel Anda. Apakah kamu terlalu banyak minum? Kamu bawang apa? Bawang apa yang kamu pikir saya ini? Tuan Wang. Tuan Wang. Oh, kemenangan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bagaimana keuangan perusahaan bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kamu melakukannya? Biar saya jelaskan bagaimana menjelaskannya di atas. Tuan Wang. Beberapa hotel baru saja dibuka di kota ini. Itu mencuri banyak bisnis kami. Saya juga sedang mencoba memikirkannya. Sudahkah kamu memikirkannya? Ah. Apa yang paling penting? Bakat. Grup kami telah sampai pada hari ini. Semuanya tentang bakat. Untuk pelanggan. Mereka berurusan dengan orang di lapangan. Resepsionis. Mereka adalah wajah perusahaan. Itu adalah kartu nama. Ya, kamu sangat benar. Bagaimana kamu biasanya mendidik karyawanmu? Nah, kata-kata bijak yang kamu katakan padaku ini. Saya sering memberitahu mereka. Kamu beritahu mereka tentang itu. Kamu bahkan tidak memahaminya. Saya akan memberitahumu apa. Saya sudah kesini berkali-kali. Saya tidak memberikan identitas yang sesuai saat membuka kamar tadi malam. Petugas membukanya. Ini bisa. Ini batas kami. Bagaimana jika aku penjahat? Ada yang salah. Bisa kamu tanggung? Tidak, Xiao Liu ini karyawan lama. HMPH karyawan lama. Karyawan lama punya masalah baru. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Oke. Siapa nama petugas kebersihan itu? Tian Xiaomei. Aku sudah mengujinya beberapa kali. Jika semua karyawan Hotel Yunju seperti dia, bisnis Hichou tidak bagus. Apa yang akan kamu lakukan dengan Tian-Tian itu? Tian Xiaomei. Ya, panggil dia ke sini. Hei. Xiao Bai. Xiao Bai. Hei, Wakil Presiden Liu. Anda mencari saya? Aku tidak mencari kamu. Bos kami Wang Zongwang yang mencari kamu. Bos Wang. Pak. Ini. Apakah kamu menjatuhkannya? Ah, benar. Ini punya Hehe. Lihat otakku. Kembalikan padamu. Terima kasih. Pak, Hei, ambil ini. aku tidak bisa menerima uang ini. Jika kamu merasa tidak cukup, aku akan ambil beberapa kantong lagi. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak ingin uang ini. Terima kasih. Hei, Halo, Pak. ada apa? Kamu lagi. Halo, Pak. Tisu toilet Anda. Kenapa kamu masih di sini? Ya, yang lain sudah pulang. Berapa orang yang membersihkan kamarmu? 2. 2 orang membersihkan seluruh hotel. Ya, silakan istirahat lebih awal. Tunggu sebentar. Sikap pelayananmu sangat baik. Kamu dilatih khusus oleh hotel. Tidak tahu. Aku tidak menyangka kamu adalah bosnya. Hahaha. Tian-Tian apa? Tian Xiaomi. Toda Xiaomei. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Layak dipuji. Terima kasih. Aku akan membuatmu menggantikan Liu Kaisuan. Jiwa presiden. Bagaimana menurutmu? Aku. Tidak. Belum saja datang hotel. Tidak ada. Aku tidak bisa melakukannya. Tuan Wang. Aku diam.
Tidak bisa belajar. Yang aku suka adalah karaktermu. Apa pendidikanmu? Diploma. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dia membuka toko kecil di desa. Apa aku bertanya padamu? Kamu pergi. Hei, Silakan duduk. Bagaimana? Datang ke kota untuk bekerja. Aku pergi ke kota karena marah. marah dengan siapa? Ikuti aku. Dengan diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku di desa. Oke. Katakan dengan baik, dengan keberanianmu. Aku pikir kamu layak untuk posisi supervisor. Memang, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu akan membuatku benar-benar bekerja. Baik, biarkan aku mengurus yang lain. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau jadi manajer lobi hotel? Manajer lobi. Sekarang saya resmi ditunjuk. Saudari Tian Xiaomei. Sebagai manajer lobi hotel Yunju kita. Semuanya tepuk tangan dan sambut. Selama saya dinas luar, pekerjaan hotel kita selalu ditangani Wakil Presiden Liu. Selama masa jabatannya, hotel kita bisa dibilang semakin buruk. Saya sudah minta petunjuk grup. Mulai hari ini, dia hanya bertanggung jawab untuk logistik. Tidak lagi ikut dalam proses pengambilan keputusan hotel. Saya sangat berharap, semuanya, bisa menganggap Hotel Yunju kita sebagai rumah sendiri. Hanya jika kalian menganggap ini rumah, di sini kalian bisa dianggap keluarga. Hotel Yunju kita tidak menyambut orang yang cuma main-main. Yang berpikir seperti ini sebaiknya segera mengundurkan diri. Kalian pasti sangat heran. Kenapa saya promosikan pekerjaan cleaning? Manajer lobby. Sangat sederhana. Hanya, dia mampu melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Melayani pelanggan adalah melayani hotel kita. Melayani hotel adalah melayani diri sendiri. Jika kalian yang lain berkinerja baik, saya juga akan promosikan. Tidak menyangka, masalah Hotel Yunji kita akan begitu serius. Setelah pulang, jadi pikirkan apa yang saya katakan hari ini. Saya harap mulai besok, Hotel Yunju kita akan berubah total. Kalian bisa melakukannya. Baru beberapa hari. Dari cleaning jadi manajer lobby. Manajer apa? Aku tidak tahu. Manajer lobi ngapain aja? Apa yang tidak kamu tahu? Bukannya cuma ngatur orang? Siapa yang mau kamu urus? Siapa yang mau kamu marahi? Kak, kamu sekarang manajer loh. Jaga aku baik-baik di masa depan. Jangan khawatir. Kakak, katakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar belum menikah? Aku belum menikah. Kamu punya pacar? Tidak. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Mana Tian? Tuan Wang memang ilmu keskibi ke kantornya. Oh, baik. Aku pergi dulu. Heng. Kenapa hidupku tidak sebaik itu? Kenapa kamu tidak bicara saat rapat? Berani aku? Di depan atasan, kamu harus tampil baik. Siapa? Aku Wakil Presiden Liu. Halo Wakil Presiden Liu. Liu. Jangan panggil aku Tuan Liu. Kamu begitu? Tidak, Mulai sekarang panggil saja aku Xiao Liu. Bagaimana bisa? Ada apa denganmu? Kamu sekarang sudah jadi manajer. Jangan tinggal di asrama biasa ini. Aku sudah siapkan kamar untukmu. Ini kamar tunggal. Kamu bisa pindah ke sana. Tidak, aku tinggal di sini saja, tidak apa-apa. Kondisinya terlalu sederhana. Aku hargai kebaikanmu. Aku tinggal di sini bisa ngobrol dengan Yingzi. Aku tidak terbiasa kamu tinggalkan aku sendirian. Oh, benar? Benarkah? Ah, begitu.
Jika kamu berubah pikiran, bisa beritahu aku kapan saja? Baik, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Kakak, kamu benar-benar tidak pindah? Jangan pindah. Ya, bagus. Hei 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 hei. Ini sangat lembek. Ayo lihat kantormu. Puas? Aku masih bisa punya kantor? Kamu sekarang manajer. Kamu harus punya kantor. Terima kasih Pak Wang. Kerja bagusmu adalah ucapan terima kasih terbaik untukku. Pak Wang, kalau aku tidak bekerja dengan baik, tolong beritahu aku. Dan serahkan kamu dari aku. Kamu lihat. Percaya diri. Aku percaya padamu. Aku akan berusaha. Oke, kamu bereskan. Besar sekali. Pak Yang, Halo. Yingzi, hello manager Tian. jangan panggil aku begitu. Aneh, Kamu sekarang manajer, itu sebutannya. bicara berdua saja. Panggil aku Xiaomei. Ya, aku panggil kamu manajer Tian saat kerja. Aku panggil kakak setelah pulang kerja. Benar juga. Kamu belum pernah kerja di hotel lain sebelumnya? Apa yang dilakukan manajer lobi orang lain? Manajer lain memang tidak melakukan apa-apa. Marahi yang tidak suka. Lakukan saja ini. Ya, bagaimanapun, cuma cari-cari kesalahan. Tidak ada yang dilakukan. Aku sepertinya mengerti. Kakak, bisa laporkan ke atas? Cepat rekrut beberapa petugas kebersihan lagi. Aku sendirian sekarang. Aku kelelahan. Aku tidak takut kerja banyak. Yang penting kamu harus dapat kenaikan gaji. Bersihkan lantai 3 kamar 2301 sampai 2305 tamu check out. Kamu periksa. Lalu kebersihannya selesai. Diterima kakak. Aku berangkat kerja. Oke, cepat. Silakan masuk. Xiaomei, Tuan Wang, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. ayo, duduk dan bicara. Terima kasih, Tuan Wang. Tuan Wang, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Silakan. Yah, hotel kita hanya punya satu petugas kebersihan sekarang. Banyak kamar yang perlu dibersihkan. Saya terlalu sibuk sendirian. Bisakah Anda mempekerjakan beberapa orang lagi? Liu Kaisuan memberitahu saya. Petugas kebersihan sulit ditemukan sekarang. Dia sedang mengusahakannya. Dia sudah berusaha mencari solusi sejak saya datang. Sudah lama berlalu. Dia tidak memikirkan apapun. Mengapa petugas kebersihan bisa direkrut di tempat lain? Kita tidak bisa menemukannya. Apakah Anda punya ide bagus? Naikkan gaji. Hahaha. Sekarang gaji petugas kebersihan kita 3.500 sebulan. Hotel lain hanya memberi maksimal 3.200. Kita membayar banyak uang. Selain itu, jika kita menaikkan gaji petugas kebersihan, bagaimana dengan departemen lain? Jika semua orang minta kenaikan gaji, itu akan kacau. Saya mengerti. Tuan Wang, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil. Silakan. Sebelum semua petugas kebersihan dipanggil, semua karyawan perusahaan harus bergiliran membersihkan selama sehari. Seperti siswa yang piket di sekolah. Kapan petugas kebersihan bisa berkumpul? Rencana ini dibatalkan. Apa maksudmu? Maksud saya, biarkan semua orang memahami pentingnya pekerjaan PG. Kalau tidak, beberapa orang akan selalu meremehkan PG. Selalu merasa superior. Cukup adil. Lakukan seperti yang kamu katakan. Anda bertanggung jawab penuh atas hal ini. Terima kasih telah mendukung saya. Tuan Wang, Anda juga harus berpartisipasi. Saya hahaha. Saya lupakan saja. Kamu adalah pemimpin. Kamu harus memimpin dengan contoh. Baiklah. Wakil Presiden Liu,
Biarkan aku yang melakukannya. Tak disangka, aku adalah wakil manajer umum hotel yang terhormat. Bisa melakukan pekerjaan memasang spray. Kamu tidak perlu melakukannya lagi besok. Aku perlu tahu bahwa seharusnya aku tidak mempekerjakannya hari ini. Kamu tidak akan melaporkannya, kan? Itu tidak akan terjadi. Tian Xiaomei ini. Dia tidak punya pengalaman maupun pendidikan. Kenapa kepala Tuan Wang panas? Menaikkan jia. Jangan khawatir, dia seperti ekor kelinci. Tidak bisa tumbuh. Tunggu saja. Cepat atau lambat dia akan sial. Wakil Presiden Liu sebenarnya adalah manajer Tian yang sangat baik. Orangnya benar-benar bisa tahan banting. Kalian berdua baru kenal beberapa hari? Dia begitu banyak orang di seluruh hotel. Lalu bagaimana Tuan Wang memperhatikannya? Aku akan memberitahumu. Dia pasti sedang bermain curang. Benarkah? Orang ini tahu wajah tapi tidak tahu hati. Hati-hati saja dengannya. Aku tidur siang di sini. Lakukan sisanya untukku. Oke. Hei Ying. Hanya kamu. Bagaimana dengan wakil presiden Liu? Hihi. Apakah dia di tempat lain? Di mana dia? Jangan tanya. Apakah dia tidak melakukan apa-apa? Bagaimana dengan yang lain? Kesilkan suaramu. Dia tidur di ruangan lain. Tidur. Di mana dia pernah melakukan pekerjaan ini? Aku benar-benar lelah melihatnya. Yingzi, dengarkan aku. Sekarang kamu pulang istirahat. Biarkan dia melakukan semua pekerjaan hari ini. Bagaimana bisa begitu? Bagaimanapun, dia juga seorang pemimpin. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan pemimpin yang bertugas. Bahkan Pak Wang ikut serta. Apa alasan dia untuk malas? Kakak, dengarkan nasihatku. Kamu baru saja menjadi manajer sekarang. Posisi belum stabil sepenuhnya. Jangan pernah menyinggung siapapun. Wakil Presiden Liu lebih berpengaruh daripada kamu. Jika kamu benar-benar menyinggungnya, mencari kesalahanmu saja sudah cukup membuatmu kewalahan. Lebih baik aku berhenti dari posisi manajer ini. Lebih mudah naik daripada turun. Jika ini sampai merekam kamu, di mana kamu akan menyimpan muka? Mengapa kamu masih tinggal di hotel ini nanti? Cemoohan orang bisa menenggelamkanmu. Lalu itu, aku akan melakukan itu. Nah, kakak kepar. Kamu harus membantuku memperhatikan Tian Xiaomei itu. Kamu mencari? Aku ngerti. Dia sekarang adalah manajer lobi. Pak Liu dan Pak Wang akan segera datang. Pak Wang, aku yang akan melakukannya untukmu. Hei, aku sedang membersihkan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Aku juga baik-baik saja. Ya. Kemarin aku melihat seseorang mengeluh online. Sikap pelayanan departemen catering kami tidak baik. Kamu tahu apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Cari sendiri. Ini adalah era internet. Satu, mungkin akan menyebabkan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki bagi kami. Ya, kamu sangat benar. Lanjutkan. Hei, Pak Wang, Halo. Pak Liu. Pak Wang, jika kamu lelah, istirahatlah sebentar sebelum bekerja. Hei, aku pikir kamu akan bertanya jika aku lelah. Apa yang kamu lakukan untukku? Bagaimana bisa seperti itu? Siapa yang mengerjakan pekerjaan harus melakukannya. Ya, benar sekali. Ini namanya masing-masing bertanggung jawab. Hahaha. Pendulet. Lu Xiaofu, aku ditipu olehmu. Siapa yang menipumu? Tak kusangka polusinya separah ini. Yah, kau bisa membantuku membeli waktu setengah bulan. Aku akan segera memperbaikinya. Setengah bulan oke. Hanya setengah bulan. Tidak, maka kau bisa mengandalkan kata-katamu. Hit on. Arithmetica Mutlat. Halo. Apa? Komite desa ada di sini. Cepat pergi. Apa ini namanya? Jelaskan. Setelah lebih dari 10 tahun bekerja, jelaskan. Itu tidak berhasil. Dengarkan aku. Kau pulang dulu. Tunggu sampai selesai.
Hanya uangnya. Jangan bicara hal-hal baik. Ayo pulang, kau bayar aku. Ini gaji yang baru saja kita dapatkan. Berhenti saja. Benar. Katakan berhenti dan berikan sedikit uang. Bagaimana aku, Liu Guixiang, bisa menipumu? Kenapa kau membunuhku? Hamen Liu. Masalah lingkungan ini tidak terselesaikan. Pabrik semen harus ditutup sementara. Aku tidak bilang tidak akan menyelesaikannya. Kau harus memberiku waktu. Aku akan mengatakannya lagi. Teman-teman, kembalilah ke pos air dulu. Ditutup sementara. Tidak, aku tidak bisa menghentikanmu. Tidak, apa ini? Apa yang kau lakukan? Liu Shoufeng, apa yang kau ingin lakukan? Suruh orang-orangmu bubar cepat. Oke, ayo pergi. Hari ini libur. Ingat cuci ember setelah memberi makan bebek? Hei Junjia, berapa bebek yang kau pakai? Tidak dihitung? Tidak, beberapa mati dari waktu ke waktu. Siapa yang tahu berapa banyak itu sekarang? Bagaimana kamu bisa menghitung begitu banyak bebek? Kalau tidak ada kerjaan, hitung saja. Oke, tidak masalah. Serahkan padaku lalu beri makan. Lakukan pekerjaanmu. 1, 2, 3. 4 potong, 5 potong, 6 potong. Kelompok. Apa yang kamu lakukan? Duduk. Bibi, pulang dulu. Oak. Kalau begitu kami pulang dulu. Sudah. Kamu pulang dulu. Aku tunggu di sini untuk direktur bus. Apa akan maling? Aku juga tidak pergi. Wali kota ada di sini. Apa yang tidak boleh mereka lakukan? Kalau mau pulang. Pulang sendiri saja. Aku tidak bilang mau pulang. Kamu tidak pulang. Kenapa aku harus pulang? Bibi. Xiaofei. Maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini salah ayahku. Aku tidak menyalahkannya. Pabrik sebesar ini. Begitu banyak pekerja. Tidak enak bagi siapapun. Kalau begitu kamu bisa duduk di kamarku sebentar. Tidak perlu. Kalau begitu aku ambilkan kursi. Tidak. Bagaimana bisa aku membiarkanmu berdiri? Kalau tidak, aku ikut denganmu. Menger. Istirahat. Aku akan pergi dengan Jinhai. Tidak perlu. Kalian semua tunggu di sini. Kebetulan aku ada beberapa kata untuk Xiaofei. Ayo pergi. Baiklah. Kokaki, bagaimana dengan ayahku? Untuk kakak iparmu di rumah. Kamu baik-baik saja? Tidak terjadi apa-apa? Tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum lagi pagi ini, makan malam. Biar aku ceritakan. Oke, berhenti bicara. Atau biar Direktur Meng yang memberitahuku. Oh. Dia bilang dia punya apa yang aku katakan, oke? Kamu bicara dengan sangat baik. Katakan sesuatu. Bukankah kalian semua cukup kasar tadi? Apa kalian berdua tidak malu? Liu Guiqiang, apa yang sebenarnya terjadi? Kami tidak diizinkan bekerja di depan stasiun. Kami juga dipaksa. Wali kota. Pabrik semen sekarang sangat tercemar. Demi kepentingan Komite Desa Siang Tangshan, mereka berhak menghentikan. Jika ada polusi, tidak bisakah kami memperbaikinya? Kalian harus memberi kami waktu. Kalian sekarang berproduksi setiap hari seperti biasa. Sama sekali tidak ada niat untuk memperbaiki.
Bagaimana kalian tahu kami tidak bermaksud memperbaiki? Aku bertanya kepada para pekerja. Katakan sekali sama seperti sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Apakah ini perbaikan? Xian Baoshan, kenapa kamu tidak bicara? Aku tidak ada yang ingin dikatakan. Kamu tidak ada yang ingin dikatakan. Aku hanya tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Prosedur pabrik semen kami lengkap. Liu Shoufu bilang dia juga pernah melakukan inspeksi sebelumnya. Yang tidak aku mengerti adalah, kenapa kami tidak memenuhi syarat ketika dia datang? Ayah, negara sekarang sangat memperhatikan perlindungan lingkungan. Memenuhi syarat dulu tidak berarti memenuhi syarat sekarang. Apa kamu percaya? Kami bisa mengujinya lagi. Nak, kamu harus meyakinkan ayahmu dengan baik. Mobil sedang bergerak maju, kali ini kejam. Kamu tidak menyalahkan Bibi karena tidak memihakmu, kan? Bagaimana bisa? Sangat masuk akal. Oh, benar. Apakah Shiji menghubungimu baru-baru ini? Tidak. Kenapa anak ini tidak patuh? Aku akan memarahinya nanti. Kamu baik-baik saja? Aku juga ingin meneleponnya dulu. Jinhai, ketika aku berhadapan dengan orang-orang dari pabrik semen tadi, apakah kamu bersembunyi di samping? Tidak, aku melihat semuanya. Kamu bilang tidak. Aku tidak bersembunyi. Aku menyebutnya mengepung dari belakang. Astaga. Aku benar-benar tidak tahu. Pekerjaan bersih-bersih ini benar-benar tidak mudah. Jika kamu lelah, istirahatlah. Jika kamu tidak berhenti, aku juga tidak akan berhenti. Tuan Wang, minumlah seteguk air. Hei, apakah ini untuk tamu? Aku yang bayari. Aku takdir kamu minum. Oke, kalau begitu aku ucapkan terima kasih. Oh, benarkah begitu? Tergantung ayahmu. Kamu harus membujuknya dengan baik nanti. Bagaimana aku bisa membujuk ayahku? Lalu siapa yang bisa membujuknya? Kakakku ada di tempat ayahku. Perkataannya punya pengaruh. Kadang ayahku mendengarkan kakakku. Kalau begitu kamu bisa minta kakakmu untuk membujuknya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menelepon kakakku nanti. Bagaimanapun, jika aku jadi kamu, aku akan menelepon sekarang. Wali kota Yo pergi sebentar. Mungkin ada apa? Benar. Benar juga. Aku akan menelepon sekarang. Ini, kamu yang nyanyi. Terima kasih, Esra. Apakah sudah dibawa ke rumah sakit? Aku pulang secepatnya. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Apakah serius? Aku ingin minta izin. Bro, apa yang kamu lakukan? Hampir. Apa yang kamu mau? Mencari sesuatu. Apa yang hilang? Aku tidak kehilangan apapun. Mencari kotoran bebek. Tidak, buat apa kamu mau ini? Melakukan eksperimen. Eksperimen apa? Boleh aku lihat? Kamu tidak mengerti. Bukan orang malas yang menganggur. Biar aku lihat apa yang salah. Kamu bisa menontonnya jika mau. Kunci pintu. Karena polusi adalah fakta, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Menurut pendapat sebelum pencabutan. Setelah perlindungan lingkungan memenuhi syarat, kami akan mulai bekerja lagi. Bahkan jika perlindungan lingkungan memenuhi syarat, dia akan mencari alasan lain. Benar, dia sedang melihatku. Kami tidak suka. Paman. Aku menunggu di depan. Berjalan dengan baik dan duduk dengan baik. Aku fokus pada masalah, bukan orangnya. Jangan bicara yang manis-manis. Kerja bagus, ada orang di komite desamu yang menerima suap, kamu tahu? Menerima suap. Wali kota. Aku sekarang melapor ke komite desa. Ada orang yang menerima suap. Siapa yang suap tentang aku? Hanya petugas desa mahasiswi itu, Meng Shan. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Kalau aku berani bilang begitu, aku punya bukti. Siapa yang aku tahu? Aku tahu. Siapa itu? Aku.
Jangan jatuhkan aku lagi. Apa ini? Larutan nutrisi? Oke. Aku kira itu arak beras. Bukankah ini sangat bergizi? Kenapa kamu masih memasukkan kotoran bebek ke dalamnya? Untuk meningkatkan kandungan nutrisi di dalamnya. Jangan lepaskan di sini. Taruh lebih banyak di sini. Kamu kenapa? Cicik. Keluar dan meludah. Untuk apa? Taruh lebih banyak. Terima kasih. Zangat House. Terima kasih. Hei, Kakak Jinha. Sekarang kamu sudah belajar mencatat dengan komputer? Selamat pagi, saya sudah mengerti dengan baik. Transparent. Kamu bisa menariknya ke bawah. Apa-apaan ini? Parenti Bersil? Oak? Bibi, bisa kasih saya sedikit muka? Muka apa? Xiao Fei bukan orang luar. Oh ayah. Kamu sedang apa di sini? Ambilkan kalian beberapa botol air. Cukup dermawan. Air ini tidak berbayar. Ya ampun. Liu Shoufu, kenapa kamu begitu pilih-pilih? Berapa harga air mineral? Kamu bilang, saya akan memberikannya padamu. Bagaimana bisa saya minta uangmu? Yusen, kamu minum saja. Tidak sepeser pun. Oke, mari kita mulai urusan. Apakah kemarin malam Meng Shan menagih Paman Liu 10.000 yuan? Ja? Bagaimana? Apakah wali kota mengakuinya? Liu Shoufu, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Yusen tidak ada hubungannya denganmu. Lupakan saja. Meng Shan, apa yang saya katakan padamu saat kamu pergi ke desa? Kamu bilang kamu. Walakoda. Monsanto tidak mengambil 10.000 dolar itu. Saya sudah mengembalikan uangnya ke Liu Shoufu. Kembalikan. Kapan kamu mencembalakannya? Tanyakan pada putrimu. Xiao Fei, apakah ayahmu sudah mengembalikan uangku? Pak Tian, kamu mau pergi kemana? Aku mau pulang. Mau aku antar? Tidak. Halo Pak Lai. Pak Tian, dia baru saja pergi. Katanya mau pulang, tapi buru-buru. Oh, Oak. Kamu buat dulu rencana perbaikan. Setelah rencana disetujui, baru diperbaiki. Tidak masalah dengan perbaikan. Bagaimana dengan banyaknya pekerja di pabrik? Dewan Desa akan mencari solusi. Kamu mau bagaimana? Solusi lebih banyak daripada kesulitan. Pak Wali Kota, aku terima semua yang Anda katakan. Aku juga setuju. Tapi harus sedikit waktu. Pabrik semen sudah menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan. Kalau kontrak dilanggar, kita rugi banyak. Butuh waktu berapa lama? Sekitar sebulan. Lihat ke depan. Aku tidak setuju dengan itu. Aturan adalah aturan. Tidak banyak ruang untuk negosiasi. Bagaimana dengan kerugianku? Liu Guiqiang, di mana kontrak yang kamu sebutkan? Beberapa di kota, ada juga di kabupaten. Nanti kamu bisa kirim nama mereka ke HP kau. Aku akan cari solusinya. Lihat apakah kontrak bisa diakhiri lebih awal. Oak. Saat kamu mencalonkan diri jadi kepala desa, aku pernah tanya semua orang, apakah kalian bahagia? Semoga kamu tidak lupa apa yang kamu katakan. Apa kata wali kota yo? Kota mendukung keputusan kita. Sebelum mereka membuat laporan reformasi politik, hentikan semua aktivitas produksi. Bagus, itu namanya kejahatan tidak menindak kebaikan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang jahat? Dia jahat karena meninggalkan uang muka, kita yang dapat untung. Aku lihat kamu yang paling jahat. Bos, kita menang. Aku mengerti kenapa kamu tidak senang. Aku bingung harus ngapain dengan banyak pekerja. Mas berdebat sama kamu. Aku terlalu malas berdebat sama kamu. Hello ayah. Kamu pulang? Enggak, aku di pabrik semen. Kamu baik-baik aja?
Aku bisa ngapain? Akan kau sesuatu terima Liu? Mustahil aku kecelakaan. Adikku bentar lagi balik. Aku suruh dia cari kamu di pabrik semen. Kamu kasih tahu adikmu? Kamu dan kakak iparku berantem. Aku harus diam aja? Dasar anak boros. Kamu cuma kenyang doang, nggak ada kerjaan. Ya udah, buruan jemput adikmu pulang. Aku balik bentar lagi. Oh, Xiaomei udah balik. Iya, bagus. Kamu harus selesaikan belnya. Pasti bagus kalau anak perempuanmu yang urus mobilnya. Suling, Tuan Liu. Kamu mau ngapain? Bukannya liburan? Nggak liburan. Buruan cariin aku 4 orang yang pinter. Datang ke kantorku. Kamu ngapain sih? Kalian semua karyawan pabrik semen. Sasepo. Dia juga orang yang paling kuhargai di Liu Shoufu. Sekarang pabrik semen terancam tutup. Aku pengen tahu isi pikiran kalian. Aku. Ayah. Bilang aja apa yang mau dikatakan. Aku cuma mau nanya. Gajinya nggak bakal ditahan kan? Kamu sangat mengecewakanku. Apa yang kamu omongin? Apa Tuan Liu tipe orang yang ingkar janji? Lagi pula, pabrik airnya belum tutup. Buka mulut tutup mulut itu duit. Mengecewakan banget. Kamu dengar apa yang orang bilang? Yang paling Pak Liu butuhkan sekarang adalah perhatian. Kalau pabrik semen benar-benar ditutup, kita bisa cari pekerjaan lain. Di mana tidak kering? Gajinya masih harus dibayar, kita harus diselesaikan cepat atau lambat. Kalau Pak Liu bisa lari, biarawannya juga tidak bisa lari dari kuil. Oke, berhenti bicara. Aku salah. Benarkah? Sangat salah. Siapa bilang pabrik semen kita akan tutup? Selama aku, Liu Shoufu, masih di sini, pabrik semen ini tidak bisa ditutup. Apa komite desa setuju? Itu sebabnya aku panggil kalian ke sini. Mulai hari ini, kalian berlima tidak perlu kerja. Enak ya dibayar. San Shuleng. Sekarang kamu beritahu pekerja untuk kembali bekerja. Jangan beritahu siapapun yang terlalu dekat dengan komite desa. Bilang ke mereka, siapapun yang bantu pabrik semen melewati masa sulit ini, gajinya akan digandakan nanti. Lakukan jajaja. Kakak, Gudang penuh. Bagaimana ayah kita? ayah kita baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bisa tanya ayah kita nanti. Ibu, jam tanganku kembali. Adieu, adieu. Ayah. Ayah? Ayah, kakakku pulang. Gimana? Sudah lebih baik? Iya, baik. Aku kembali. Kamu siapa? Ayah, aku Xiaomei. Putrimu? Direktur, minum air. Hah, Wah, tadi benar-benar bikin aku kaget setengah mati. Kenapa kamu tidak takut sama sekali? Aku juga manusia. masa tidak takut? Kalau wali kota You tidak datang tepat waktu. Kamu sedang berbaring di mana sekarang? Chen Haokin. Chen Xiaokin, keluarlah untukku. Chen Xiaokin. Xiaomei, kapan kamu kembali? Kenapa tidak memberitahuku?
Kenapa hati begitu kejam? Hei, Xiaomei, ada yang ingin dibicarakan. Aku tidak bisa bicara dengannya sekarang. Xiaomei tidak bisa menyalahkan Direktur C hari ini. Ayahmu juga bertanggung jawab. Kamu tidak perlu membelanya. Chen Xiaoqin, ayahku adalah orang tua, seberapapun salahnya. Bisakah kamu menjadi seperti sekarang tanpa ayahku? Xiaowei, Cenekla. Aku tidak bisa melepaskannya. Kamu ingin menjadi direktur desa? Aku tidak peduli. Aku tidak bisa mengendalikan jika kamu menunjukku. Tapi kamu tidak bisa mengganggu ayahku. Ayahku baik. Aku harus berusaha sebaik mungkin. Xiaomei, ada apa dengan ayahmu? Ada yang salah denganku? Ayah, berhenti bekerja. Itu ilegal. Oh, ada masalah. Aku bertanggung jawab sendiri. Anggap saja kamu tidak tahu. Ayah, pulanglah. Jangan lakukan, ada masalah. Hei. Kemana perginya? Tidak apa-apa, lanjutkan. Oke. Sapa bersama. Hahaha. Ayah, minumlah sedikit bubur. Kamu tidak bisa melewatkan makan malam. Kakek, apakah kamu akan meninggal? Jangan bicara sembarangan. Anakku. Bagaimana jika ayah pergi? Kamu harus merawat Kian-Kian dengan baik. Dan kamu berbagi setengah dari properti ini dengan adikmu? Ingat, kalian saudara harus tetap bersama. Ayah Serbu. Berhenti bicara. Xian-Xian, sekarang tidur lagi. Kakek baik-baik saja? Kakek, aku ingin menemanimu. Si hitam, cepat bawa Kian-Kian tidur lagi. Apa tidak baik untuk anak-anak melihat? Baiklah, Kian-Kian pergi. Tidur dengan ibu. Hahaha. Hello. Kenapa kamu di sini? Oh, sayang. Bukankah aku dengar kamu sakit? Aku cepat-cepat datang melihatmu. Ah, terima kasih. Siang hari baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Ya, aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba jadi seperti ini. Kalau tidak, cepat bawa ke rumah sakit. Penyakit ini tidak boleh ditunda. Ayahku tidak bilang apa-apa. Ya, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak perlu ke rumah sakit. Enak ha, Om. Kenapa kamu tidak keluar dulu? Aku akan ngobrol dengan bibimu. Ah. Oke, ngobrol dulu. Aku pergi. Aku keluar dulu. Kamu makan tulang ayam di meja ini. Tidak, tidak. Ini gudang penuh. Ah, ada apa dengan mulutmu?
Aduh, Jo. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Apa ini? Aku dengar kamu sakit. Sup biji teratai yang kubuat untukmu. Beritahu semua pekerja untuk berhenti bekerja segera. Madakin Sakelar. Pintu utama ditutup. Tidak boleh ada cahaya yang terlihat. Sangat gelap. Apa yang kamu lihat? Masuk akal memberi sup untuk ayah kita. Ini panas. Hah? Kamu menemukannya? Ayah kita berbakti kepada Bibidu. Apa yang kamu bicarakan? Oh tidak. Maksudku, ayah kita sepertinya tertarik pada Bibidu. Jangan ikut campur urusan ayah. Aku tidak ikut campur. Aku berharap ayah kita bisa menemukan istri. Lihat itu. Ayah, aku pergi dulu. Kamu mau pergi kemana? Kamu akan menyelesaikan masalahnya sehingga bersama seperti itu. Kakak, kamu pergi dan bicara baik-baik? Kendala kinemasamu. Tahu. Halo. Halo. Aku ingin bertanya. Apakah ada seseorang bernama Tian Xiaomei? Tian Xiaomei. Dia dari departemen apa? Aku tidak tahu. Kalau begitu kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku bisa membantumu menemukannya? Oke. Terima kasih. Resepsionis 2110 tamu. Makan mie instan. Sosis ham. Selain itu semuanya baik. Bisa. Diterima. Ya, apakah kamu ada hal lain yang perlu dilakukan? Maju. Kamu tidak perlu memujukku. Aku tidak akan kembali. Xiaomei, jangan marah, oke? Aku tidak marah. Kemarahanku sudah mereda. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup untuk orang lain. Sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kamu hidup untuk dirimu sendiri. Aku tidak keberatan. Tapi aku keberatan kamu membersihkan di sini. Apa salahnya membersihkan? Aku sedang bersih sekarang. Itu tidak berarti selalu bersih. Aku tidak keberatan kamu menjadi kepala desa. Jangan keberatan aku bekerja di sini. Tapi aku tidak ingin melihatmu seperti ini sekarang. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu jaga baik-baik Kian-Kian dan ayahku. Dan aku di sini sebagai petugas kebersihan. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Xiaomei, dengarkan aku. Kamu setuju? Oke. Aku janji padamu. Kamu datang kali ini.
Kamu kesini untuk urusan bisnis di pabrik atau hanya untuk melihatku? Aku tahu kamu tidak akan datang khusus untuk menemuiku. Kamu bisa pulang. Aku masih sibuk. Ada apa? Tidak, Secara logika, dia seharusnya kembali dalam setengah hari. menurutmu, apakah akan ada kecelakaan dengan Tuan Wang? Bagaimana kamu mengatakannya? Itu pemimpin kita. Bahkan jika Tuan Wang kembali, aku pikir kamu tidak perlu khawatir. Kamu lihat dia tidak ada dalam periode waktu ini. Kami berada di bawah kepemimpinanmu. Betapa baiknya perkembangan hotel ini. Oke, apa yang bagus? Lihat omzet itu. Menjerikan. Benarkah? Yu Fang. Kamu adalah pemimpin di sini. Oke. Ada apa? Saya ingin memberikan beberapa saran untuk hotel Anda. Beri dia selembar kertas. Biar Kenji yang menulis ini. Berhenti. Apa sikapmu? Kamu sangat tidak sopan kepada pelanggan. Apakah Anda memiliki komentar atau saran? Aku tidak akan membiarkanmu menuliskannya. Aku tidak akan pernah datang ke Hotel Yunju Anda lagi. Apakah Anda suka datang ke kami? Tidak buruk untukmu hidup sendiri. Hei, berhenti di sini. Aku? Ya, itu kamu. Dia sekarang. Ini wakil direktur utama hotel Anda. Kamu minum terlalu banyak? Bawang apa kamu ini? Bawang hijau apa kamu pikir aku ini? Tuan Wang. Tuan Wang. Oh, kemenangan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bagaimana keuangan perusahaan bisa seperti ini? Bagaimana kamu mengelolanya? Biar aku jelaskan bagaimana menjelaskannya di atas. Tuan Wang. Beberapa hotel baru-baru saja buka di kota ini. Mereka mencuri banyak bisnis kita. Aku juga sedang berusaha mencari solusinya. Sudah ketemu solusinya? Ah. Apa yang paling penting? Bakat. Grup kita bisa sampai seperti ini. Semua karena bakat. Untuk pelanggan. Mereka berurusan dengan orang di lapangan. Resepsionis. Mereka adalah wajah perusahaan. Itu kartu nama. Ya, kamu sangat benar. Bagaimana kamu biasanya mendidik karyawanmu? Kata-kata bijak yang kamu katakan padaku ini, sering aku sampaikan pada mereka. Kamu ceritakan pada mereka. Kamu sendiri tidak mengerti. Aku kasih tahu. Aku sudah sering ke sini. Aku check-in tadi malam. Tidak memberikan KTP ke resepsionis. Pelayannya yang membukakan. Ini bisa diterima? Ini batas bawah kita. Bagaimana jika aku penjahat? Ada yang salah. Kamu sanggup menanggungnya? Tidak mungkin. Liu karyawan lama. Karyawan lama. Ada masalah baru. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Siapa nama petugas kebersihan itu? Tian Xiaomei. Aku sudah mengujinya beberapa kali. Jika semua karyawan Hotel Yunju seperti dia, bisnis Hichou tidak bagus. Apa yang akan kamu lakukan dengan Tian-Tian itu? Tian Xiaomei. Ya, panggil dia ke sini. Hey. Xiaobai. Hei, Wakil Presiden Liu. Anda mencari saya? Saya tidak mencari Anda. Bos kita Wang Zongwang yang mencari Anda. Bos Wang. Halo Direktur. Kirim pesan ke akun resmi Komite Desa. Beritahu semua warga, bagaimana dengan lapangan kecil besok pagi jam 9.30? Ada acara. Saya harap Anda semua bisa datang.
Setiap orang yang datang juga akan mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Rahasiakan dulu. Cepat kirim sekarang. Oh, baiklah. Bertahun-tahun, Anda tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan partai. Ya, saya tidak cukup baik. Bukan Anda yang memutuskan apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Anda harus mendengarkan organisasi tentang ini. Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan partai? Pikirkan, mengapa tidak Anda pikirkan? Baik, biar saya daftarkan Anda dulu. Oke, bagus. Halo, Kakak Lee, apakah radio itu sudah diperbaiki? Belum. Kenapa? Anda seperti ini. Tolong beritahu semua orang di komite desa. Beritahu dari pintu ke pintu. Besok pagi jam 9.30. Kami ada di lapangan kecil ini. Ada acara, dan saya harap Anda akan bergabung dengan saya. Anda harus bilang, setiap orang yang datang akan mendapatkan hadiah. Acara apa? Sementara dirahasiakan. Anda harus memberitahu setiap rumah. Oke, saya mengerti. Tolong beritahu saya dengan cepat. Ini gabung pesta? Aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus melakukan sesuatu tentang ini. Aku tahu gabung pesta harus melalui tes organisasi. Pak, apakah Anda menjatuhkan ini? Ah, betul. Ini punya Hehe. Lihat otakku. Kembali ke kamu? Terima kasih. Sama-sama. Ambil ini. Aku tidak bisa mengambil uang ini. Kalau kamu pikir aku kurang, aku akan ambil beberapa tas lagi. Kamu benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak mau uang ini. Terima kasih. Hei, Halo, Pak. ada apa yang bagus? Kalau kamu, Halo, Pak. Tisu toilet Anda. kenapa kamu masih di sana? Ya, yang lain sudah pulang kerja. Berapa orang yang membersihkan kamarmu? 2. 2 orang membersihkan seluruh hotel. Ya, tolong istirahat lebih awal. Tunggu sebentar. Sikap pelayananmu sangat baik. Kamu dilatih khusus oleh hotel. Tidak tahu. Aku tidak menyangka kamu adalah bosnya. Hahaha. Tian apa? Tian Xiaomei. Untuk Tian Xiaomei. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Layak dipuji. Terima kasih. Aku akan membiarkanmu menggantikan Liu Kaisuan. Menjadi wakil presiden hotel. Bagaimana menurutmu? Aku? Tidak. Aku datang ke hotel. Tidak apa-apa. Tidak ada. Aku tidak bisa melakukannya. Tuan Wang, aku diam. Tidak bisa belajar. Aku menghargai karaktermu. Apa pendidikannya? Detroit. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dia membuka toko kecil di desa. Apa aku tanya kamu? Kamu keluar. Hei, Silakan duduk. Kenapa kamu ingin bekerja di kota? Aku pergi ke kota karena marah. Marah dengan siapa? Ikuti aku. Dengan diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku di pedesaan. Oke. Bagus sekali, dengan keberanianmu. Aku pikir kamu memenuhi syarat untuk posisi supervisor. Tuan Wang, aku benar-benar tidak bisa. Kamu akan membuatku benar-benar bekerja. Baik, biar aku yang urus yang lain. Aku tidak punya kemampuan itu. Bagaimana kalau jadi manajer lobi hotel? Manajer lobi. Sekarang aku secara resmi menunjuk kawan Tian Xiaomei sebagai manajer lobi Hotel Yunju. Semuanya tepuk tangan dan sambut. Selama aku dinas luar, pekerjaan hotel kami selalu ditangani oleh Wakil Presiden Liu. Selama masa jabatannya, hotel kami bisa dibilang semakin buruk. Aku sudah minta petunjuk grup. Mulai hari ini, dia hanya bertanggung jawab untuk logistik. Tidak lagi ikut dalam proses pengambilan keputusan hotel. Aku sangat berharap, semuanya, kalian bisa menganggap Hotel Yunju sebagai rumah kalian. Hanya kalian yang menganggap ini rumah. Di sini kalian bisa dianggap keluarga. Hotel Yunju kami.
Tidak menyambut orang yang berbuat semaunya di sini. Yang berpikir seperti ini segera mengundurkan diri. Kalian pasti sangat heran. Kenapa aku mempromosikan pekerjaan bersih-bersih? Manajer lobi. Sangat sederhana. Hanya karena dia bisa melakukannya. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Melayani pelanggan berarti melayani hotel kita. Melayani hotel berarti melayani diri sendiri. Jika kalian semua berhasil, saya juga akan dipromosikan. Aku tidak menyangka. Masalah di Hotel Yunji kita akan begitu serius. Setelah kembali. Jadi pikirkan apa yang saya katakan hari ini. Saya harap mulai besok, Hotel Yunji kita akan berubah menjadi lebih baik.